Yang dari tadi itu semuanya tentang kesenangan atau kesuksesan di YouTube. Mungkin yang terakhir saya ingin menanyakan kepada Kang Alman dan Mas Awi, apa sih yang pernah terjadi atau yang pernah Kang Alman alami dari segi tidak enaknya jadi YouTuber atau tidak enaknya jadi vlogger? Apa sih yang pernah dialami? Apa ya? Oh, maksudnya dukanya. Kedukanya jadi vlogger itu. Dukanya jadi vlogger itu di saat kita bikin video jauh, tiba-tiba ada gangguan seperti kamera lah, error. Oh gitu ya. Iya, kita bikin video nggak selamanya mulus. Iya, tiba-tiba kita bikin video pas nyampe rumah suaranya ada, suaranya ada, gambarnya nggak ada. Itu sering terjadi. Sering ya. Iya. Tapi yang saya rasakan, karena saya sangat mencintai kerjaan saya ini, termasuk kerjaan saya sekarang gitu. Saya karena totalitas di YouTube, jadi lebih mencintai kerjaan itu, dan hal apapun itu jadi senang walaupun saya kepanasan, kehujanan gitu. Karena saya suka. Nah itu tadi, kamu harus YouTube itu harus sesuai dengan passion kamu. Apa nih passion kamu? Nah lakukan itu, jalani, kata Mas Awi, benar nggak? Iya. Kalau misalkan kamu nggak suka mancing, terus kamu paksakan mancing, nggak bakalan bener. Betul. Tapi kalau saya nih senang mancing, walaupun kamu panas-panasin, keadaan panas, tetapi saya akan mencari. Iya. Dan tadi kan buktinya akhirnya di akhir sukses ya. Nah seperti itulah kurang lebih, benar nggak? Betul. Iya. Masya Allah. Kang Awi sekarang dukanya, Kang Awi. Jadi di dunia YouTube itu, apalagi kita di negara orang, negara yang di sini itu negara kerajaan, tentu saja tidak sebebas di negara kita. Dan sebagai seorang YouTuber, kita harus membutuhkan keberanian yang terukur, tidak keberanian brutal ya, tidak ngawur ya, harus terukur. Karena di sini itu kita kalau tidak berani juga tidak ada perkembangan kemajuan. Kalau kita terlalu berani, risikonya kita akan di penjara atau ditangkap. Berani tapi jangan ngaco. Berani terukur. Dan itu sendiri saya punya pengalaman. Jadi jangan dikira loh, kemajuan saya ini tidak ada risiko. Risikonya besar. Saya lebih dari 5 kali ditangkap polisi. Oh, Mas Awi lebih dari 5 kali. Ketika saya ditangkap langsung down saya. Langsung down. Di Masjidil Haram pakai kamera ini saya lebih dari 2 kali ditangkap. Saya pakai kamera ini juga di hotel ketika jamaah haji, saya diinterogasi 4 mubais pernah. Saya dibawa ke kantornya. Saya pernah bikin video pakai ini, video kurmanya di rumahnya Syekh Sudes, di halamannya. Saya sudah selesai bikin video, datanglah mubais. Diminta kamera, saya dipanggilin sama polisi. Mau diangkut saya. Itu resiko. Padahal saya di luar. Akhirnya karena saya itu tidak brutal. Ketika saya di rumah Sudes, ternyata saya bersama dengan supirnya Syekh Sudes, artinya supirnya Sudes itu telepon dengan anaknya Syekh Sudesnya. Akhirnya ternyata saya itu orang baik-baik, bukan. 1 jutanya itu ada 3. Kalau video yang 1 jutanya ada 3, udah kelihatan. Untuk mendapatkan AdSense sebanyak itu tuh luar biasa. Saya ini sama Mas Awi, setiap telepon ke Mas Awi yang dibahas tuh gak ada yang lain selain YouTube dan konten apa nih. Nah gitu, saya saling bertukar pikiran. Saya bertukar pikiran. Jadi tidak ada persaingan sama sekali. Nih, kalau misalkan saya main ke Mas Awi, yang dibahas tuh nggak ada yang lain. YouTube dan YouTube. Ya karena hidup gue sekarang ada di YouTube gitu. Iya. Aduh, terima kasih banyak, ini sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama Masya Allah, ternyata YouTuber itu vlogger itu suatu pekerjaan yang tidak bisa diremehkan. 160 juta, bulan kemarin aja 110, itu gaji siapa ya? Presiden aja kalah. DPR kalah. Tapi kan bro, kamu nggak bisa
melihat langsung ke gajinya, Oh, tapi lihatlah perjuangannya. Betul, betul. Iya Butuh nggak? perjuangan yang berat juga. Bulan ini saya duduk di rumah itu hanya sehari 2 hari. Betul. Mekah, Madinah, Taif. Taif, betul. Iya, jadi saya tuh sampai gini loh. Tukang jualan madu, saya datangi. Iya. Orang kayak gitu tuh susah kita, nggak mungkin nanti. Saya datang dengan kamera tersembunyi, pengen wawancara, akhirnya ketahuan kameranya. Tadinya dimarahin, ujung-ujungnya saya dikasih madu di bawah terik matahari. Panasnya itu di sini 43 derajat, 45 derajat, kan tahu sendiri. Tahu sendirilah Mas Awi perjuangan saya seperti apa. Sebenarnya nggak harus heran sih, karena saya itu benar-benar kerja keras gitu. Dan untuk berbuat jahat di Masjidil Haram juga begitu, karena saya alasan untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia. Di hotel juga begitu, saya untuk menginformasikan berita ini ke kaum muslimin yang di Indonesia. Akhirnya juga alhamdulillah tidak berurusan dengan hukum di sini. Tapi butuh keberanian yang terukur. Yang terukur, benar-benar. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah Kang Alman sama Mas Sawi sudah menceritakan bagaimana cara kita untuk sukses, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Memang vlogger itu tidak semudah yang kita pikirkan, banyak pengorbanan ya, termasuk Kang Alman sampai masuk setiap wilayah, daerah-daerah yang terpencil sampai hitam katanya Kang Alman. Saya itu paling takut sama anjing. Saya mau membagikan makanan ke tempat-tempat terpencil di tengah gurun pasir, tiba-tiba depan saya ada anjing. Suaranya mau lari, gue digigit. Diem aja kayak pati. Akhirnya si anjing bete sendiri. Kejadian yang luar biasa. Masya Allah sampai. Sangat luar biasa. Oke. Dan ini Ada lagi yang kita ya tanyakan? mungkin yang terakhir ya, sebenarnya terakhir terus nih dari tadi. Masih Ini dikali terus. biar yang lain juga semangat, biar yang lain semangat. Sebenarnya sih ini sering juga ditanyakan oleh orang-orang. Terakhir deh, Iya. terakhir sekali nih kayaknya. Benar nih. Apa lewat. ini? Terakhir, benar. Ini yang terakhir sekali. Kemarin saya sudah ke Kang Alman, cuman dia masih sedikit tertutup. Iya. Dia pakai kode-kode. Sekarang saya langsung lemparkan ke Mas Sawi nih pertanyaannya. Apa itu? Emang enak jadi YouTuber itu? Penghasilannya gimana sih? Waduh. Kan ini yang sukses nih. Ini tampilnya banyak terus nih. Wah, apalagi di haji beliau itu. Jadi begini. Oh. Jadi saya itu awal mula merintis dunia YouTube itu tidak terlalu fokus, tidak ada unsur kesengajaan yang serius. Tapi karena di situ saya kemungkinan ada sedikit bakat sehingga jadilah seperti ini. Dan saya bekerja ikut orang Arab. Ya, gajinya sudah lumayan lah di atas 2.000. Kalau di Indonesia kisaran 10 juta. Ternyata gaji di YouTube lebih gede dari itu. Oh, Ini buat pamer ya, untuk memotivasi para Betul. YouTuber. Itu bahkan 2 kali lipatnya. Masya Allah. Belum terjawab masih. Ini Tertingginya ada berapa? tertinggi. Nah, tertingginya Sebenarnya berapa? waktu tertinggi itu waktu pertama di Tertinggi, guys. tutupnya lockdown. Itu gaji saya itu hampir 16. 16. Maksudnya 16? 160. Wih, 160 Karena juta. yang injak. Dan saya berkomitmen sama istri. Saya itu 4 tahun nggak pulang. Dan 4 tahun nggak pulang. Dan itu semuanya didorong sama istri. Di saat hidup saya berada di titik terendah dengan hutang 500 juta. 500 juta itu buat saya utang segede gunung gitu. Ya. Saya kerja taksi, tiba-tiba di sini ada kebijakan pemerintah yang terus terang memberatkan para tenaga kerja asing. Iya. Otomatis pendapatan kerja saya down, dan disitulah Allah menitipkan rezeki lewat YouTube. Pertama kali gajian saya itu 5 juta. Satu kali gajian itu, 1 bulan itu 3 kali. Pertama 5 juta,
seminggu yang akan datang terus 15 juta dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala godaan setan dan berkomitmen lunas hutang yang 500 juta itu hingga nyampe 8 bulan Gara-gara YouTube itu. habis sama YouTube, sisanya dibeliin rumah. Sekarang buat ya sekolah anak-anak, dibeliin tanah, alhamdulillah lah. Makanya saya mengajak sama teman-teman, ayo kalau kamu mau jadi YouTuber, udah ayo gua bimbing. Bukan berarti gue yang so pinter. Ayo kalau kamu ingin jadi YouTuber, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, harus tahan godaan. Kalau mau dapat gaji sebesar itu tuh harus kerja keras, bro. Bayangin aja gue jam sekarang nih jam setengah 9 malam masih ada di Taif. Dari jam 4 Dari jam 4 pagi. Allah. Tapi saya yakin dengan penuh keyakinan saya berangkat dari rumah. Kerja keras tidak akan membohongi hasil. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Langsung ditutup. Oke, sekali lagi saya Faiz Slamet mengucapkan terima kasih kepada Kang Alman sama Mas Awi, dan saya harap untuk bisa berkunjung lagi ke sini. Kami juga ingin sowan ke beliau ke kota Jeddah dan kota Mekah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Amin. silaturahmi ini bisa terus berjalan, dan mudah-mudahan yang menonton video ini juga dimudahkan oleh Allah untuk Amin. melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Amin. Bersama kami semua yang ada di sini, vlogger Taif dan Mekah. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.